Shalom. Ya, kita akan mulai ibadah doa malam pada tahun 2025. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun 2025. Apa yang akan kita hadapi nanti? Ya, tepat tanggal 1 Januari kita semua disambut oleh hujan. Ya, semua rata-rata pasti dapat hujan ya tanggal 1 awal tahun baru. Banjir. Nah, semua disambut hujan. Malah kami sekeluarga double hujannya. Hujan di luar, hujan di dalam. Apa? Atap kami, rumah kami bocor. Kami panik. Oh Tuhan Yesus, haleluya, panik, beres ini segala macam. Kembali bertanya, apa yang akan terjadi di tahun 2025? Yang pasti masalah tetap ada, pergumulan tetap ada. Tapi Tuhan ingatkan mulai tahun 2025 ini dan seterusnya. Saya dapat dari seorang hamba Tuhan ya, berkata begini: tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Hidup kita tentang kisah kasih Tuhan yang selalu memampukan kita untuk menjalani setiap musim kehidupan. Dan setiap hari adalah bukti kuasa dan kesetiaan Tuhan yang nyata. Ayat ini juga menguatkan kami sekeluarga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua ya. Selamat menjalani tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Mari kita pujikan Yesus sahabatku. Kita mau bersyukur karena kasih setianya, karena anugerahnya. Tahun 2024 masalah ada. Mungkin 2025 semakin ada, semakin besar, semakin banyak. Kita ingat Tuhan, kita harus bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku.
Maha besar Allah Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan, di awal bulan ini, di awal tahun baru ini, kami mengucap syukur kebaikan-Mu Tuhan, kami bisa lalui. Oh, semuanya karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Biarlah Tuhan selanjutnya kami tetap minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang urapi semuanya Bapak, supaya hidup kami sungguh-sungguh tahu dan hormat akan Tuhan. Karena langkah-langkah kami tidak berani berjalan sendiri tanpa pimpinan-Mu Tuhan. Dunia yang semakin hari semakin gelap, semakin hari semakin jahat, tetapi anak-anak-Mu selalu berlindung di bawah sayap naungan-Mu. Anak-anak-Mu selalu Kau bela Bapak. Terima kasih. Ajarkan kami selalu suka berdoa dan melekat kepada Tuhan, supaya setiap keluarga-keluarga kami masing-masing dipimpin dan dituntun oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami bisa tiba di rumah Tuhan dengan selamat, dengan tubuh roh jiwa yang sehat. Ini semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau urapi Tuhan hamba yang tugas pada malam hari ini Tuhan. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan urapi satu persatu. Tuhan pakai Tuhan saudara-saudara kami menjadi alat-Mu yang indah. Bapak, kami percaya Tuhan, Roh Kudus sendiri yang berkarya pada malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Baik saudara-saudara kami yang belum tiba, kami juga minta pimpinan Tuhan tiba dengan selamat. Kami mau sama-sama agungkan nama Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan turun di tempat ini, maka yang sakit akan sembuh, yang lemah dikuatkan, yang jalan buntu Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Tahun 2025 ini kami percaya semua saudara-saudara kami dilawat oleh Tuhan, diberkati dan dibela oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan baik buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan mulai segera Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami minta urapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita semua, kita mau menyembah Tuhan di hadapannya dengan kesungguhan hati, bahwa saat kita menyembah Roh Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Kami mau menyembah Engkau melalui pujian ini. Haleluya. Saatku menyembah-Mu. Saatku
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di awal tahun yang baru ini ya Tuhan, Engkau masih beri kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan, di tahun yang baru ini kami akan melewati semuanya ini bersama-Mu ya Tuhan. Engkau akan senantiasa menyertai kami, Engkau akan melindungi, menjagai, bahkan Engkau akan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya pada hari Minggu besok ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan ya Tuhan. Tolong Tuhan, Kau berikan cuaca yang baik ya Tuhan, cuaca yang cerah ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu dapat leluasa beribadah kepada-Mu tanpa ada halangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke tangan-Mu. Kiranya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya Engkau akan melawat seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan, sehingga mereka dapat menerima sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pemimpin kami, pemimpin ibadah Mandarin, Ibu Julian beserta Bapak David Liu ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga di tahun yang baru ini memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan segenap pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Engkau berikan mereka roh sukacita untuk melayani ya Tuhan, saling bergandengan tangan satu sama lain, sehingga semua yang mereka lakukan berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan GBPS Pusat Sawahan tempat kami bernaung ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kedua Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, seluruh pengurus, staf, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBPS Pusat Sawahan. Tuhan semuanya berkati, sehingga lewat GBPS Sawahan banyak dimenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ke tangan-Mu ya Tuhan. Di pemerintahan yang baru, tahun yang baru ini, kami serahkan semuanya dari pemimpin tertinggi, Bapak Presiden Prabowo, beserta wakil, seluruh menteri, jajaran kabinet, pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan semuanya. Kiranya Tuhan berkati, sehingga di tahun yang baru ini bangsa kami tambah maju, tambah makmur, baik spiritual maupun materi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan kota kami, kota yang kami cintai, kota Surabaya, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan Tuhan memberkati seluruh dari Bapak Wali Kota, beserta wakil, seluruh pemerintahan tertinggi sampai tingkat RT RW, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Dan Tuhan berkati mereka semua. Dan Tuhan berikan keamanan di kota kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat senantiasa leluasa untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Sebelum kami menerima firman-Mu, tolong Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak lewat begitu saja, tetapi firman-Mu tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar dapat firman-Mu. Kau urapi, Kau kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya disampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirman Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu.
Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Belum terlambat ya. Selamat Natal, Tahun Baru. Semua bahagia, wes dah. Amin. Yang bahagia boleh angkat tangan. Oh haleluya. Ada yang angkat tangan? Yang tidak angkat tangan boleh angkat. Apakah tidak bahagia? Oh ada, nggak bahagia. Atau yang ada juga yang tidak angkat tangan dari tadi. Yang tidak angkat tangan ini maunya apa? Bahagia atau tidak bahagia tapi tidak mengaku gitu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa selama 2024 kita masih boleh tegak berdiri sampai hari ini. Itu semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin ya saudara. Oleh karena itu firman Tuhan pagi ini saya percaya, malam hari ini saya percaya bahwa tahun 2025 pun Tuhan itu tak akan pernah berubah juga, bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Tuhan itu tetap baik. Oleh karena itu, saudara sekalian, firman Tuhan saya berikan tema Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca sama-sama karena mohon maaf PPT-nya dari saya tadi datang sampai saya kirim tidak masuk masih loading terus itu ya. Ya nanti sambil tunggu saja gitu ya. Saya kira Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau bawa HP bisa dibuka. Nahum pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Kitab Nahum pasal yang kedua, Nahum pasal pertama ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Ya, Nahum pasal pertama ayat yang kedua sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghadap laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali ketika saya berjalan bersama anak saya di pantai ketika liburan, tiba-tiba anak saya itu bicara begini pada saya, "Pak, Papa lihat itu Pak, ombaknya. Ombak itu kok jahat sekali ya Pak ya. Padahal di situ kan ada batu besar Pak. Batunya tidak ngapa-ngapain, batunya cuma diam saja di tempatnya, tidak ganggu, tidak ngapa-ngapain. Tapi loh Pak, Papa lihat itu, ombak itu nabrak yang namanya batu itu berulang kali. Bahkan bukan hanya nabrak, menghantam dengan keras, dengan ombak yang besar, menghantam dengan keras Pak. Sampai mungkin kalau boleh bilang Pak, batu itu mungkin kalau boleh ngomong pasti sakit gitu. Tapi Papa lihat, batu itu lo tidak balas Pak, batu itu cuma diam saja. Tapi kenapa ombak itu terus menghantam sedemikian rupa Pak? Singkat cerita, saudara sekalian, saya terdiam dan coba melihat anak saya. Lalu tiba-tiba Tuhan berikan hikmat kepada saya. Lalu saya bilang kepada anak saya, tunggu dulu nak, tuh kamu lihat juga di kaki kita sekarang. Bukankah juga ada ombak yang menerpa kaki kita? Mungkin tidak sebesar ombak yang menghantam batu yang besar itu, tetapi bukankah ombak yang kecil ini yang kena kaki kita itu juga memberikan kita kesukaan, memberikan kita juga kadang-kadang kenyamanan, kenikmatan ketika kita bisa menikmati suasana pantai.
Bahkan kalau kamu boleh lihat, bukankah ombak yang tadinya besar yang hantam batu itu ketika kena kaki kita kan tidak terlalu besar, kecil, tapi juga ombak yang kecil ini bukankah juga membawa kehidupan yang lain. Kamu lihat di sana, bukankah ombak yang lembut ini ada juga binatang-binatang kecil yang terdampar di pinggiran, yang ada kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini juga sama seperti Tuhan yang kita kenal? Tuhan yang kita imani itulah Tuhan yang kuat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menghancurkan yang namanya kejahatan. Tetapi Tuhan yang kita imani ini juga selain dia menghancurkan kejahatan, ia juga lembut dan baik kepada orang-orang yang berlindung kepadanya. Ombak yang besar tadi menghantam mungkin batu yang besar, tapi juga membawa kelembutan kepada kaki saya dan ikan-ikan kecil yang ada di sana. Pertanyaannya, saudara sekalian, hari ini saya mau bertanya kepada kita semua yang ada di tempat ini. Tuhan yang kau imani, Tuhan yang kau percayai, apakah baik, saudara? Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Semua percaya bahwa Tuhan baik. Tapi pertanyaan selanjutnya, mengapa kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Mengapa kita bisa mengatakan Tuhan itu baik? Jujur kalau boleh saya katakan, ternyata tidak semua orang Kristen itu bisa mengatakan Tuhan itu baik. Satu kali ketika saya habis pelayanan minggu, saya diajak khotbah sama pendeta, saudara, gembalanya. Tiba-tiba ketika kita lagi makan bersama, lalu ada salah satu jemaatnya sedang lewat. Lalu Bapak Gembala ini mencoba memanggil dan menghampirinya dan mengatakan, halo, anggap saja gitu, sini. Nah, si A tiba-tiba datang, saudara, dan Bapak Gembala mulai berdiri menghampiri. Lalu bertanya, gimana kabarmu? Lalu si orang ini, saudara, langsung menjawab, sudah Pak, jangan tanya kabar saya. Mulai hari ini Bapak tidak usah ngajak saya ke gereja. Mulai hari ini Bapak tidak usah nyuruh saya untuk percaya sama Tuhan Yesus. Nah, si pendeta ini mulai bingung, saudara. Saya pun yang mendengar juga bingung. Ini orang dipanggil, mungkin mau diajak makan, kok marah-marah kan gitu ya. Singkat cerita, saudara, si orang ini lalu ngomong, pokoknya Pak, mulai hari ini saya sudah tidak percaya Tuhan. Menurut saya Tuhan itu tidak baik sama sekali. Buktinya mana Pak? Dari tahun lalu sampai hari ini saya itu masih nganggur. Keluarga saya bukannya tambah baik, justru tambah porak-poranda. Selain saya nganggur, keluarga saya juga banyak yang jatuh sakit, saudara. Bagaimana saya bisa berkata Tuhan itu baik? Hari ini pun saya juga akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, mengapa engkau dan saya hari ini masih bisa berkata Tuhan itu baik? Jujur, kalau hanya soal kebutuhan kita yang terpenuhi, sangat mudah kita akan berkata Tuhan itu baik, betul ya? Kalau segala tercukupkan, mungkin mudah kita mengatakan Tuhan itu baik. Termasuk ketika mungkin doa yang kita panjatkan itu terjawab, kita akan mudah juga akan mengatakan Tuhan itu baik. Ketika juga mungkin kita terluput dari mara bahaya, kita juga akan sangat mudah mengatakan Tuhan itu baik. Ketika hari ini kita mungkin berhasil, beruntung, dan dapat cuan gede, kita akan sangat mudah juga mengatakan Tuhan itu baik. Ketika mungkin kita sakit, keluarga kita sakit, atau orang-orang terdekat yang kita cintai sakit, lalu mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, sangat juga mudah berkata Tuhan itu baik. Ada kedamaian dalam hidup, ada kebahagiaan dalam hidup, kita sangat mudah berkata Tuhan itu baik. Termasuk mungkin ketika segala janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, dengan segera sangat mudah dan gampang kita berkata Tuhan itu baik. Namun jikalau saudara sekalian, ketika kita harus jatuh dalam berbagai namanya penderitaan, ataupun saat doa kita tidak terjawab, Bapak Saudara, apakah kita masih mudah berkata Tuhan itu baik? Halo Bapak Saudara, apakah engkau dan saya masih bisa berkata Tuhan itu baik?
Ketika doa kita mungkin tidak dikabulkan, ketika kita harus mengalami banyak kesulitan hidup, banyak pergumulan, banyak tantangan yang harus kita jalani, apakah kita masih mampu berkata Tuhan itu baik? Jujur, tidak mudah, sulit bagi saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi di kitab Nahum pasal pertama ayat yang kedua sampai ke-8, yang punya Alkitab bisa Bapak Ibu lihat di judulnya. Judul perikop yang ada di situ dikatakan murka Tuhan. Tetapi kenapa judul itu saya berikan mengatakan dengan tema Tuhan itu baik, padahal di situ katanya Tuhan murka. Bapak Ibu Saudara, lalu kita ketahui bersama-sama, kitab Nahum ini ditulis sebagai pesan penghakiman kepada bangsa Niniwe, kota yang besar, yang mana sebelumnya telah bertobat oleh korbannya Nabi Yunus. Tetapi ternyata setelah bertobat, mereka kembali kepada perbuatannya yang jahat. Sehingga Nahum kembali mengingatkan bangsa Israel itu bahwa ingat loh ya, bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu yang akan menghukum yang namanya kejahatan. Namun kalau kita perhatikan saudara sekalian, di tengah-tengah perkataan itu tersampaikanlah pesan yang cukup indah, pesan yang harusnya jadi pengharapan dan kekuatan bagi kita. Ada kebenaran indah yang disampaikan oleh Nahum di tengah-tengah murka Tuhan, yaitu di ayat yang ke-7 yang Bapak Ibu baca tadi, yang mengatakan Tuhan itu baik bagi mereka yang berlindung kepadanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan bersama-sama, ayat 2 sampai 8 itu mau menekankan adanya satu keseimbangan antara keadilan Allah yang penuh murka terhadap dosa, tetapi juga ada kebaikan Tuhan kepada umatnya yang setia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik bukan karena apa yang Dia berikan, tetapi karena siapa Dia. Kalau kita bisa berkata Tuhan itu baik bukan karena hari ini kita diberkati tubuh sehat dan baik, bukan karena kita punya segala kecukupan, bukan juga karena kita mungkin mengalami hal yang baik dan beruntung saja, bukan itu. Tapi Tuhan itu baik karena pribadinya yang tak akan pernah berubah. Dari kekekalan sampai kekekalan, Dia punya satu sifat bahwa Tuhan itu baik. Dan kebaikannya ini tidak akan pernah berubah. Walaupun kita mengalami pergumulan, walaupun kita mengalami kesulitan dan penderitaan, tetap Tuhan itu baik. Tidak pernah berubah, saudara sekalian. Dan kita akan melihat bersama-sama bagaimana Nahum itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu memang baik kepada umatnya. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana Nahum menunjukkannya. Yang pertama, saudara sekalian, kalau kita perhatikan di sana di ayat 2 dan 3a, di Nahum 1 ayat 2 sampai 3a mengatakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nahum menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu baik karena Ia adil dan membela kebenaran. Ia adil dan membela kebenaran, Bapak Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan itu memang pembalas bagi lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu juga panjang sabar dan besar kuasa. Nah, di sini mau menegaskan sifat Tuhan yang luar biasa, yaitu bahwa Tuhan itu juga adil. Nah, menggambarkan bahwa Allah yang cemburu itu bukan dalam artian yang negatif seperti kita. Kita ini manusia sukanya cemburu kan, betul ya? Kalau kita cemburu, cemburunya
sebagai bentuk reaktif, sebagai bentuk kita marah, kita dendam, kita iri, mungkin begitu ya toh? Itu cemburunya kita. Tetapi cemburunya Tuhan bukannya demikian. Justru cemburunya Allah bukan dalam arti yang negatif, tetapi menunjukkan bahwa adanya ungkapan kasihnya Allah yang luar biasa, yang begitu mendalam dan keinginan yang begitu besar untuk membela umatnya dari yang namanya kejahatan, saudara sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama-sama, keadilan Tuhan itu adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Karena Tuhan adil, maka dari itu Tuhan itu baik. Seringkali loh saudara, ketika saya di kelas ataupun ketika ada satu PA, itu seringkali ada yang tanya begini, Pak, kenapa kalau memang Tuhan itu baik, mengapa ada yang namanya penderitaan? Kalau Tuhan itu baik, mengapa harus ada neraka? Halo Bapak Ibu Saudara, justru adanya neraka itu bentuk kebaikan Tuhan. Loh kok bisa Pak? Karena kalau tidak ada neraka berarti Tuhan itu tidak baik. Mengapa demikian? Karena memang jelas bahwa Tuhan itu pencipta, selain dia baik, dia juga adil. Bahwa yang salah, yang jahat harus dihukum. Maka dari itu harus ada neraka sebagai bentuk keadilan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dengan baik bahwa di dalam keadilan Tuhan itu juga menunjukkan kesabarannya. Tidak langsung dihukum loh Saudara, betul ya? Orang yang salah, orang yang berbuat jahat itu tidak langsung dihukum dong, tidak langsung diselentik sama Tuhan hari-hari ini. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu perlu mencermati, kadang-kadang kok bisa ya orang itu ya, wih jahat, kok gak mati-mati, betul nggak? Kadang-kadang kita ngomong gitu ya, kok bisa orang ini jahat itu setengah mati, tapi kok gak mati-mati. Nah itu loh, yang baik kok cepat mati. Loh, kan kadang-kadang kita bertanya demikian, itu bukannya karena gak mati-mati, bukannya Allah gak mau mati dia, tapi karena Allah itu sabar menunggu orang itu untuk berdoa. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, ketika Tuhan menyebut Allah yang cemburu, ini mau menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu memang tidak bisa mentoleransi yang namanya ketidaktaatan ataupun ketidaksetiaan. Tuhan itu benar-benar melindungi umatnya dengan murka terhadap musuh-musuhnya yang mencoba menghancurkan mereka. Nah harusnya ini jadi kekuatan bagi kita. Ketika kita mungkin hari ini merasa ditindas, ketika hari ini kita mungkin merasa aduh aku tuh tidak ada kekuatan untuk batasi, padahal itu tidak benar. Aku kok terus dijepit, difitnah. Bapak Ibu Saudara, orang benar kalau berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan yang bela loh katanya. Tuhan yang bela. Maka dari itu jangan semena-mena terhadap orang benar. Kelihatannya mungkin dia tidak berdaya, tetapi ketika dia berteriak kepada Allahnya, hati-hati kan gitu kan ya, karena Allah pasti bela dia. Makanya di situ dikatakan Allah yang cemburu. Kata cemburu di sini, saudara, bukanlah emosi manusiawi yang negatif, tapi refleksi dari kasih Allah yang murni dan eksklusif, yang sempurna, saudara sekalian. Maka dari itu, kalau engkau dan saya juga mungkin kita bertindak semena-mena, itu juga harus jadi waspada. Karena Tuhan itu baik, bela orang yang tertindas, ia selalu menunjukkan keadilan. Makanya di situ dikatakan ia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ini harusnya jadi pengingat bagi kita bahwa yang namanya dosa pasti ada konsekuensi. Tapi puji Tuhannya, seperti yang tadi saya katakan, Tuhan itu selain adil, selain memberikan hukuman, dia juga panjang sabar. Makanya tadi di ayat 2 sampai 3 ada kata-kata panjang sabar. Panjang sabar ini mau menunjukkan Tuhan itu selalu dan selalu memberi waktu bagi manusia untuk bertobat. Nah kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, masih hidup, itu berarti kita masih punya waktu untuk bertobat. Itu bentuk kebaikan Tuhan. Tidak ada keadilan yang lebih baik daripada keadilan Tuhan, saudara sekalian.
Karena Tuhan bertindak di dalam kasih dan kesempurnaan. Kebaikan Tuhan ini nyata bagi kita, saudara sekalian. Makanya kalau kita boleh perhatikan bersama-sama, ada satu kisah, saudara sekalian, namanya Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini adalah seorang wanita Kristen Belanda yang ditangkap di Camp Nazi. Di Camp Nazi, dan ketika ditangkap, dia selain ditangkap sendiri, dia juga ditangkap oleh kakaknya. Jadi berdua ditangkap. Nah, di depan matanya dia melihat bahwa kakaknya itu harus disiksa sampai meninggal di depan matanya. Singkat cerita, kalau kita jadi Corrie ten Boom pasti marah, bukan? Kita pasti jengkel. Kita mungkin pasti juga awas ya, nanti keluar tak balas kan gitu ya. Tapi puji Tuhannya, saudara, sampai Tuhan membawa Corrie ten Boom akhirnya bebas. Dan lama tidak bertemu dengan para penyiksanya, sampai pada akhirnya di masa tuanya Corrie ten Boom diizinkan Tuhan bertemu dengan salah satu penyiksa diri dan kakaknya yang sampai terbunuh kakaknya, akhirnya bertemu. Nah, ketika bertemu, saudara, ternyata si penyiksa itu yang membunuh kakaknya itu tiba-tiba ketika bertemu Corrie ten Boom langsung berlutut di depan kakinya dan sambil nangis-nangis minta maaf. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Dan tahu apa yang dilakukan Corrie ten Boom? Corrie ten Boom akhirnya mengatakan begini, aku sudah memaafkan kamu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan yang adil itu pasti akan menunjukkan kebenarannya tepat pada waktunya. Tidak selama-lamanya orang yang tertindas itu selalu tertindas. Karena Tuhan yang bela. Keadilan yang tertunda, saudara sekalian, bukanlah keadilan yang ditolak. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna untuk menunjukkan keadilannya. Makanya Mazmur 37 ayat 28 mengatakan demikian. Mazmur 37 ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara, kita harusnya bersyukur bahwa Tuhan itu memang tidak pernah lalai di dalam menegakkan keadilan. Tuhan tidak pernah lalai. Jika hari ini engkau dan saya merasa dirugikan ataupun merasa diperlakukan tidak adil, percayalah bahwa Tuhan pasti akan bela kita pada waktunya. Namun ini juga jadi peringatan bagi kita juga, supaya kita jangan pernah main-main dengan yang namanya kejahatan ataupun dosa. Karena Tuhan juga akan menghukum yang namanya kejahatan dan dosa. Maka dari itu kita harus bertobat sebelum keadilan Tuhan itu datang. Jadi kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, itu bentuk panjang sabarnya Tuhan terhadap kita. Bahwa Tuhan tahu engkau dan saya pasti bisa lebih baik. Karena Tuhan itu baik, maka dari itu kita pun bisa jadi orang baik. Setuju katakan amin. Tuhan itu baik, maka kita pun bisa jadi orang baik. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bagaimana Nahum menunjukkan kebaikan Tuhan. Yang kedua, di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum menunjukkan bahwa Tuhan itu baik karena Ia menjadi perlindungan di tengah badai. Kalau tadi yang pertama, karena Ia adil dalam membela kebenaran. Yang kedua, Ia menjadi perlindungan di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah inti dari kitab Nahum pasal pertama. Di tengah-tengah murkanya Tuhan, di tengah-tengah penghakiman Tuhan terhadap Niniwe, terhadap dosa, ternyata muncul sebuah penghiburan bagi umatnya,
yang mengatakan Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan ini dinyatakan di dalam bentuk perlindungannya kepada mereka yang berlindung kepadanya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-7 tadi, tolong ditampilkan di ayat yang ke-7 di situ ada kata-kata pengungsian. Betul ya? Ada kata-kata pengungsian. Nah, kata pengungsian ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah tempat yang aman, tempat yang nyaman di tengah-tengah ancaman dan bahaya. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengenal mereka yang bersandar kepada dirinya. Nah, kata mengenal di sini, saudara sekalian, bukan hanya sekedar tahu, bukan. Kata mengenal di sini bukan hanya sekedar mengetahui saja, tetapi kata mengenal di sini itu mau menunjukkan kepada kita dia itu benar-benar memperhatikan dengan kasih, memperhatikan dengan perhatian yang penuh. Ibaratnya seperti suami istri, loh, saudara. Suami istri itu seharusnya saling mengenal, bukan? Betul ya? Suami istri itu harusnya saling mengenal. Misalnya, ketika suaminya capek pulang kerja, istri yang mengenal suaminya pasti akan ngomong gini, "Oh capek ya aku ya, sini kok tak lepas sepatu nih. Oh gue mau apa? Mau kopi atau mau teh?" Betul ya? Sini kok tak pijeti, mana yang capek, pundaknya takut tak pijeti. Itu mengenal. Nah, istrinya juga gitu, si suami juga gitu kalau mengenal istri. "Loh nih kamu capek kan nih, seharian sudah bersihin rumah, jaga anak, capek. Ya sudah nih sini nih tak pijetin," kan gitu ya. Itu kalau mengenal, suaminya kenal istrinya. Tapi kalau tidak kenal, seringkali kan gini, pulang kerja suaminya udah capek, si noninya ngomongin, kok belanjanya kurang kok. Ini ya apa, tadi ngasih uang cuma segini kok udah cukup, udah dibeli sayuran. Sudah ngomel, suaminya udah capek terus ngomel. Si suami pun juga gitu. Mungkin istrinya udah seharian capek, udah kelelahan, lagi laya-laya di tempat tidur, suaminya ngomong, "Nih itu gimana nih, cuciannya kok gak dijemuri? Bajunya masih geletaan, gak disetrika." Suka marah-marah lagi, masih disuruh. Ini gak mengenal. Orang yang mengenal itu pasti penuh kasih dan penuh perhatian, betul ya? Dan Allah kita, itu Allah yang mengenal kita dengan baik, yang dengan penuh kasih dan perhatian. Makanya Bapak Ibu Saudara, Nahum itu mengatakan bahwa Tuhan mengenal mereka yang berlindung kepadanya. Bukan hanya sekedar tahu secara informasi dari orang lain, bukan, tetapi juga mau menunjukkan adanya perhatian yang intim. Tahu, oh ini umatku tidak kuat, oh ini umatku sudah tidak tahan, oh ini umatku butuh pertolonganku. Tuhan tahu, besar. Tuhan itu memperhatikan mereka yang benar-benar percaya kepadanya dengan kasih yang mendalam. Jadi hari ini, saudara, mungkin atau kedepannya kita merasakan bahwa kita sudah tidak tahan, tidak kuat. Halo, saudara, Tuhan itu tetap mengenal kita kok. Tuhan itu tetap tahu kita kok. Seandainya kita masih mengalami itu, berarti kita itu masih kuat. Kita itu masih bisa. Dan kalau ada penderitaan yang mungkin membuat kita berat, percayalah, karena Tuhan tahu di dalam penderitaan ini bisa meningkatkan potensi diri kita, bukannya untuk menghancurkan kita. Karena Dia mengenal kita, saudara sekalian. Makanya di dalam badai kehidupan sekalipun, kebaikan Tuhan memang tidak selalu terlihat di dalam penghentian badai. Tidak selalu begitu, saudara. Tetapi ada perlindungan yang Tuhan berikan. Jujur katakan amin. Ada perlindungan. Saya punya jemaat, saudara, kena kanker darah, leukemia. Sempat ke gereja beberapa kali meskipun ada jarum infus. Seringkali ke dokter itu bilang, izin 2 jam saja mau ke gereja. Diizinkan sama dokternya. Singkat cerita, saudara, sampai hari H-1 di dalam meninggalnya, saya itu besuki dia sama mama saya, besuki, pikirnya hati dan keinginan kita mau mendoakan dan menguatkan. Nah ketika kita buka kamarnya, saya kaget, saya melihat di bawah tempat tidurnya penuh kapas yang penuh dengan darah.
Ternyata hidung sudah keluar darah, telinga sudah keluar darah, mata sudah keluar darah. Di dalam lubang-lubang yang ada itu sudah mulai keluar darah semua. Tapi saya juga melihat di tengah-tengah kesulitan dan kesakitannya, saya tetap melihat bahwa dia tetap percaya Tuhan. Di Alkitabnya, di tempat tidurnya masih ada Alkitab yang terbuka, karena ketika saya datang dia langsung taruh Alkitabnya dan dia masih dengarkan lagu puji-pujian. Singkat cerita, misalnya, ketika saya tanya kabarnya, gimana kabarnya AI? Si AI ini langsung jawab, Tuhan itu baik, Sak. AI sampai hari ini masih kuat, itu bentuk Tuhan itu baik. AI sampai hari ini bisa jalan, ini semua itu bentuk Tuhan itu baik. Maka nih Sak, lu tuh juga percaya sama Tuhan. Apapun yang lu alami, percaya Tuhan itu baik sama kamu. Pasti akan memberikan kamu kekuatan, pasti akan menjadikan kamu seorang pemenang. Halo Bapak Saudara, saya yang mau doakan justru saya khotbahi. Saya melihat bahwa memang Tuhan tak pernah tinggalkan hari ini. Walaupun akhirnya setelah saya pulang, besoknya saya dikabari AI ini meninggal. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu baik kepada AI, tidak pernah tinggalkan. Bapak Ibu Saudara, memang bentuk kebaikan Tuhan itu tidak selalu terlihat di dalam penghentian badai, tidak selalu terlihat di dalam pemulihan kondisi kita langsung secara bim salah bim 180 derajat misalnya. Seandainya pun mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita, tetapi ketika kita bisa kuat jalani, ketika kita bisa menjalani itu semua, itu juga bentuk kebaikan Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu sertai dan berikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, saya harus jalani masa-masa berat selama 2 tahun. Anak saya di ICU 2 bulan, 2 tahun berobat jalan, tidak kuat. Tapi ketika AI itu mengatakan, saat Tuhan itu baik, di tengah-tengah apapun proses yang kau jalani, percaya Tuhan itu baik, pasti mau jadikan kamu pemenang. Ketika itu saya pegang, beneran AI yang saya mau doakan meninggal, tapi itu jadi rema buat saya, sehingga saya tetap merasa bahwa memang Tuhan itu baik, tak pernah tinggalkan saya. Dan saya benar-benar melihat hasilnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kau dan saya diizinkan adanya pergumulan, adanya kesulitan, percaya itu bukan untuk membuat kita tergeletak, tetapi akan membuat kita semakin indah. Seperti emas itu bisa dibakar, hasilnya lebih indah, betul ya? Semakin panas semakin indah. Sama juga kayak ketepil, bisa tahu ketepil ya? Itu kalau ditarik sakit nggak? Sakit, betul ya? Ditarik semakin tarik semakin sakit. Tetapi ketika waktunya Tuhan dilepaskan, pelasannya jauh lebih jauh, betul ya? Hidup kita mungkin mengalami banyak kesulitan, tapi tetap pegang bahwa Dia yang Immanuel itu selalu baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat badai melanda, percayalah Tuhan itu tidak hanya berada di atas badai, tetapi Dia selalu bersama-sama kita saat badai melanda. Tidak usah takut, udah tampil akhirnya terlambat ya, baru masuk. Jadi jangan takut Bapak Saudara sekalian. Hari ini apakah engkau dan saya sedang terhimpit dengan kesulitan hidup? Kalau engkau dan saya lagi terhimpit dan mungkin tidak tahu kepastian akan hari depan, tetap datang pada Tuhan dengan setia. Karena Ia ada tempat perlindungan yang aman, yang nyaman. Jangan pernah cari solusi di luar Tuhan, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia bukan hanya menyelamatkan, tapi Dia juga akan memberikan engkau damai sejahtera. Mazmur 46 ayat yang pertama, saudara sekalian. Mazmur 46 ayat yang pertama. Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Halo Bapak Saudara, Tuhan itu baik. Kalau hari ini kita penuh kesulitan hidup, Tuhan itu satu-satunya tempat pengungsian. Jangan sampai salah masuk ruangan. Banyak orang Kristen ketika mengalami kesulitan, bukannya berlutut di hadapan Tuhan, justru lari ke tempat hiburan. Pikirnya apa? Hilangin stres. Saat itu saja
Tapi setelah itu tambah stres. Kalau datang pada Tuhan ada damai. Yang terakhir loh, saudara, yang ketiga, bagaimana Nahum itu menunjukkan kebaikan Tuhan. Nahum menunjukkan bahwa Tuhan itu baik karena kuasanya memulihkan segala sesuatu. Nahum 1 ayat 7 sampai 8 mengatakan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat ini lagi menyoroti bahwa Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang berkuasa, dan kuasanya itu sangat besar. Dan Tuhan itu menggunakan kuasanya bukan hanya untuk menghancurkan musuh, tetapi juga kuasanya itu untuk memulihkan umatnya. Ketika Tuhan menghancurkan musuh, Ia juga menciptakan sebuah ruang untuk pembaruan dan kedamaian. Jadi ketika Dia menghancurkan yang namanya kejahatan, di saat itu juga Dia menciptakan ruang untuk pembaruan dan pendamaian, saudara sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di situ ada kata-kata menghabisi. Kata menghabisi di situ mau menunjukkan bahwa Tuhan itu punya kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan Tuhan itu sangat dahsyat. Namun kuasa Tuhan ini bukanlah ancaman bagi kita orang percaya. Justru kuasa Tuhan ini adalah sumber pengharapan bagi kita. Tuhan itu tidak hanya berkuasa untuk menghukum, tetapi Tuhan itu juga berkuasa untuk memberikan hidup yang baru. Membawa hidup yang baru. Kuasanya ini sanggup melindungi mereka yang percaya dan menghancurkan mereka yang jahat ataupun yang melawannya. Ini mau menunjukkan pada kita bahwa Tuhan tidak hanya menghakimi, tetapi Tuhan juga mengatur segala sesuatu untuk kebaikannya. Makanya kan kita suka Roma 8 ayat 28 dong, yang mengatakan apa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau dan saya benar-benar mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tahu bahwa ini pasti mendatangkan kebaikan. Termasuk seandainya ada kejahatan. Kita kan baru-baru saja memperingati Natal, bukan? Kita tahu bersama-sama di malam Natal itu, saudara sekalian, sepasang pasangan, yaitu Maria dan Yusuf, harus berjalan kaki dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Gara-gara apa? Sensus penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Betul ya? Saya kata, ketika Maria dan Yusuf berjalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem, itu menderita enggak? Menderita. Apalagi dalam kondisi hamil tua. Bahkan ketika sudah sampai di Bethlehem, dia cari-cari tempat, tidak ada tempat penginapan. Harus lahir di kandang, bahkan lahirnya bayi Yesus di palungan. Itu nyaman enggak? Enggak nyaman, enggak enak. Bagi dunia itu mengatakan ini satu hal yang memalukan, ini satu hal yang menderita. Tetapi kita tahu sama-sama, dalam segala sesuatu yang dialami Maria dan Yusuf, ketika mereka tetap taat dan setia, walaupun bagi dunia itu tidak baik, walaupun bagi dunia tidak enak, tetapi kita tahu hari ini bahwa melalui Maria dan Yusuf, Yesus yang harus lahir palungan, kita beroleh keselamatan. Amin. Kita beroleh kebaikan. Amin. Bukankah berarti memang segala sesuatu di kondisi yang tidak enak pun, di kondisi yang pahit sekalipun, termasuk mungkin nanti seandainya PPN harus 12%, ya, tetap pasti baik bagi kita. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan itu bukanlah ancaman bagi kita orang percaya, tetapi justru jaminan bahwa Ia sanggup membawa kita melewati segala kesulitan. Kekuatan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengembalikan kita pada tujuannya. Kalau hari ini kau harus mengalami kesulitan hidup, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, ingat, ini mendatangkan kebaikan supaya dari Dia
oleh Dia, pastinya juga kembali kepada Dia. Yaitu apa? Kita dapat memuliakan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya diciptakan di dunia ini tujuannya satu, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus 3:20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Bapak Ibu tahu yang namanya petani, bukan ya? Semua tahu pasti namanya petani. Petani itu ketika tahu ada gulma atau hama di tengah-tengah ladangnya ataupun tanamannya, pasti dia akan berusaha membersihkannya. Pasti dibersihkan kan? Nah, ketika dibersihkan, mungkin dibakar ataupun diobati, saya mau tanya, yang baik pun akan kena enggak? Akan kena, dan pasti membuat tidak nyaman, betul ya? Ya mungkin harus membakar gulma atau tanah yang rusak, tapi yang baik juga akan kena. Tapi dengan tujuan satu, tujuannya apa? Menghilangkan memang gulma dan hamanya. Tujuannya untuk apa juga? Supaya tanaman-tanaman tadi ataupun tanahnya yang rusak ini bisa kembali tumbuh lebih baik dan subur. Walaupun mungkin harus terkena yang namanya pembersihan tadi. Hari ini pun Bapak Saudara, sama juga dengan kita. Tuhan pakai kuasanya untuk memurnikan hidup kita, membawa kita kembali kepada rencananya yang baik. Meskipun kita harus menghadapi kesulitan, pergumulan, anggaplah itu berarti Tuhan sedang membersihkan kita. Tuhan sedang memurnikan hidup kita, supaya pada akhirnya Tuhan berkata, inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi siapa? Engkau dan saya. Bapak Saudara, anggap penderitaan itu adalah anugerah Tuhan. Untuk apa? Engkau dan saya makin bersinar. Kebaikan Tuhan tidak bergantung kepada kita. Kebaikan Tuhan itu karena karakternya yang tidak pernah berubah. Mazmur 34 ayat ke-8, ayat terakhir. Mazmur 34 ayat ke-8. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Siapa yang mau berlindung pada Tuhan? Mulai hari ini sampai selama-lamanya, pasti tidak akan mengecewakan. Amin. Semua saya undang kita pakai berdiri. Satu pujian, terima kasih Tuhan. Nyanyi dengan ucapan syukur semuanya. Buat Tuhan telah baik bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang yang ku alami.
kami ini juga jadi doa kami kepadamu, menjadi ucapan syukur kami kepadamu. Tolonglah kami dan ajari kami untuk kami selalu melihat segala sesuatu yang kami alami bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Tuhan yang selalu bela hidup kami, Tuhan yang selalu melindungi kami, bahkan Tuhan yang memulihkan hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa di tahun 2025 ini kami mengawali dan kami mengingat bahwa Tuhan yang mengawal menjaga kami selama 2024, Tuhan yang sama juga yang akan menjaga dan melindungi kami sepanjang 2025 ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan setia. Ajari kami ya Roh Kudus untuk kami boleh tetap juga terus berlindung kepada Tuhan. Kami yang sudah beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, diberkati roti makanan kami, diberkati air minuman kami, dijauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kami sehat secara jasmani, sehat pula secara rohani. Apapun yang kami rencanakan dan kerjakan, semua yang baik dijadikan Tuhan berhasil. Pulanglah dan terimalah berkat darinya, pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dengan persekutuan Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu menyertai engkau, melindungi engkau, dan membela engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati